Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa takarram wa ta'azzam wa taraham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Abil Qasim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a da'watah wa sara ala sunnatihi wa atba'i millatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuna al-karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga di hari yang insya Allah al-mubarakah ini Allah mempertemukan kita semua, mengumpulkan kita semua di hari yang sangat mulia, yaitu memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam mari di bulan yang mulia ini dan sampai seterusnya selalu kita sanjung, sajikan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakuti sebagai umatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma. Hadaratil ulama, para alim, para ulama, para tentu guru yang kami hormati dan kami muliakan. Wabil khusus kepada Bapak Raja Kampung Bias, Isnabo, pengantenan, penantanan, antenan, beserta para aparatur kampung yang kita muliakan dan kita hormati serta kita ikuti fatwa-fatwanya kepada Bapak Imam Kampung Bias Penantanan beserta para alim ulama yang kita mintai nasihat serta masukannya Bapak RGM beserta sarakopatnya, Bapak Petua panitia penyelenggara peringatan hari besar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada para hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang teristimewa kata penghormatan kami sampaikan kepada orang yang senang gosip. Mudah-mudahan gosipnya berhenti. Setuju? Alhamdulillah, saya tengok di sini banyak ahli penceramah. Kok banyak? Lihat di sini ceramah, di sana ceramah. Wah,
ini pulang dalam keadaan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang punya hajat pada pagi hari ini Allah kabulkan hajatnya. Ini masyarakatnya semuanya bercampur ya. Ada orang Gayo, banyak. Orang kita Aceh, orang kita Jawa, banyak semua. Orang kita Batak, Padang, Maluku, Irian, ada semua ini. Bisa bahasa Gayo bisa, bahasa Aceh bisa, bahasa Jawa bisa. Masya Allah bisa semuanya. Pokoknya mudah-mudahan yang hadir semuanya dawa umur, gampang rizki. Ngerti artinya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini yang punya hutang bisa melunasi. Ya hutang. Mudah-mudahan yang memberi hutang mau ngelali. Umpama ingat orang usah disauri. Allahumma mudah-mudahan yang masih Joko masih perawan dan cepat rabi. Si Joko bah, si tuwo jemelu amin. Mugo-mugo sing sakit mudah-mudahan dan cepat mari. Sing tua-tua mugo-mugo nang cepat lu mau kaji kok mati. Sing mau diputune jenengan mbak aku gak mau. Alhamdulillah pertama kali saya masuk ke kampung mau apa jenengan Bias Penantanan. Masyarakatnya ramah-ramah, guyup-guyup, rukun-rukun. Mudah-mudahan ini berkelanjutan, memberikan contoh kepada masyarakat yang lain bahwa kita akan selalu bersama-sama. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita memperingati acara maulid. Kenapa kita harus memperingati maulid? Kenapa sih? Toh nyatanya Nabi tidak pernah merayakan maulid, sahabat juga tidak merayakan maulid. Kenapa hari ini kita memperingati maulid? Kenapa? Apakah boleh atau tidak? Nah, maka pelan-pelan sebelum kita masuk ke inti daripada maulid, sekilas info. Ada info dari akhirat. Allah turunkan ayat ke muka bumi ini, salah satu ayatnya berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Berarti Rasulullah diutus sebagai lahirnya Rasulullah adalah rahmat terbesar di dunia ini adalah lahirnya Rasul. Dan Allah dalam surat Yunus menyebutkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan kepada umat manusia, dengan rahmat dan anugerah Allah hendaklah mereka semua bergembira. Berarti yang perintah bergembira siapa? Al-Quran atau Tengku? Yang perintah kita untuk bersenang-senang dengan rahmatnya Allah, Al-Quran apa Tengku? Rahmat terbesar di dunia ini Rasulullah apa harta? Berarti kita memperingati acara maulid itu adalah bentuk kebahagiaan kita dengan rahmatnya Rasul. Jadi mauludan dilanjutkan apa dihentikan?
Siap melanjutkan di tahun-tahun berikut? Ya. Alhamdulillah. Yang kedua, boleh enggak saya mengkritik? Enggak boleh. Boleh mengkritik? Boleh. Enggak sakit hati? Ojo sampai kok batak kritik, oh dagang mendalan. Boleh tak kritik? Boleh. Satu, sholawatan. Apa? Saya sering menyampaikan, karena di sini baru sekali. Rata-rata ketika orang akan bersolawat pada saat momentum kelahiran Rasulullah, tidak tinggal membaca solawat namanya solawat badar. Tahu solawat badar? Yang tadi dibaca. Lagunya bagaimana tadi? Mas, sholatullah salamullah. Sholatullah. Ada yang tahu lagu sholatullah itu karangan siapa? Yang menciptakan lagu sholatullah salamullah itu siapa sih sebenarnya? Orang Arab? Bukan. Orang Mekah? Bukan. Orang Madinah? Bukan. Yang menciptakan sholawat badar tiada lain tiada bukan orang dari Malang, Jawa Timur, namanya Kiai Ali Mansur. Siapa? Kiai Ali Mansur yang mengarang sholawat badar. Apa itu sholawat badar? Sholawat badar adalah sholawat tawasul ketika tanggal 10 November arek-arek Surabaya ingin melawan penjajah, sehingga tanggal 10 November disebut sebagai hari supaya wong-wong bocah nom-nom ini semangat perang, digawekno lagu, dibuatkan sholawat, namanya sholawat badar. Berarti sholawat badar adalah sholawat untuk perang. Bikin apa perang apa enggak ini? Sholat badar itu sholawat apa perang, supaya semangat pada saat perang dibuatkanlah oleh Kiai Ali Mansur namanya sholat badar, sehingga ketika perang semangat. Karena ini lagu perang, itu lagunya yang semangat. Lu masa perang lagunya salatullah salamullah, itu ibarat perang mau mukul. Salatullah salamullah, mati kebom. Ini lagu perang, berarti nadanya harus nada yang semangat, jangan nada yang kendor. Nadanya bagaimana? Itu cari yang semangat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allah Allah ya Rasulullah. Semangat perangnya. Salatullah. Tapi memang orang Indonesia senangnya yang pelan-pelan. Pelan pasti. Orang kalau haji itu syiar haji adalah talbiyah. Talbiyah itu apalagi lempar jumroh itu melempar setan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat melempar setan. Ketemu orang Indonesia, labbaik Allahumma labbaik. Indonesia. Berarti intonasi nada mempengaruhi, sangat amat pengaruh. Maka inilah pentingnya kita memperingati Maulid, artinya mari belajar sejarah. Ingat sejarah Indonesia pada saat perang itu, yang ulama menciptakan lagu namanya sholat badar.
tokoh-tokoh nasionalis tidak mau kalah menciptakan lagu-lagu juga. Salah satu lagunya adalah maju tak gentar membela yang, itu lagu pahlawan revolusi. Maju tak gentar membela yang benar. Ketemu anak saiki, aku mundur alang-alang ya Allah. Makanya pahlawan itu pernah berrevolusi, pusing gitu. Dulu saya ciptakan maju tak gentar, ayo lawan penjajah. Loh kok pemuda saya aku mundur alon-alon. Maka mudah-mudahan melalui peringatan Maulid ini nanti semangat kembali membara, kita sebagai khususnya orang Indonesia betul-betul mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kritikannya apa? Esok suben nanti kelak suatu saat ketika mengadakan seperti lagi, carilah sholawat-sholawat yang langsung menyanjung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Ya, contoh yang tadi itu saya kenal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tentram adem ingat Rasul. Dulu, tahu dulu Bu, ibu tahu dulu. Dulu itu apa dulu? Dulu ya dulu. Bien. Dulu. Dulu ini dulu. Dulu. Dulu perempuan kan perempuan. Dulu perempuan tidak ada harganya. Dulu perempuan tidak ada harganya. Dulu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Dulu 1000 dapat 3. Betul. Dulu perempuan tidak ada harganya. Dulu begitu Rasulullah lahir, derajat perempuan diangkat oleh Rasulullah SAW. Makanya kita baca Al-Quran, zaman orang-orang jahiliyah, kalau lahir anaknya perempuan langsung dikubur hidup. Karena perempuan gak ada harganya. Dulu ada harga. 1000 dapat 3. Dulu begitu Rasulullah lahir, perempuan diangkat. Berarti yang wajib sangat bersyukur seharusnya adalah kaum perempuan yang harus sangat bersyukur. Kenapa? Derajatnya diangkat sampai Rasulullah menyampaikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Tidak ada surga di bawah telapak kaki bapak, kasar kakinya. Surga semua di bawah telapak kaki. Ini bukti penghargaan Rasulullah kepada kaum perempuan. Nih perempuan, ibu-ibu. Namanya saja ibu-ibu. Ibu-ibu itu dulu keturunan asal muasalnya. Allah pertama kali ciptakan manusia adalah Nabiullah Adam alaihis. Nabi Adam diciptakan hidup di surga sendirian. Allah berikan pasangannya, namanya Sayyidah Hawa. Pasangannya Adam siapa? Adam cikal bakal laki-laki, Hawa cikal bakal perempuan. Ayo kita perhatikan. Adam, yang ucap Adam mulutnya terbuka apa tertutup? Adam. Artinya laki-laki memang tidak suka banyak ngomong. Ditanya satu ya jawabannya satu. Dari mana Kang? Dari masjid. Mau kemana? Mau pulang. Tapi
perempuan keturunan Hawa, makanya cuwawa. Takok isi di jawabannya itu likur. Tunggu ya harus ke pasar, nah pasar kabeh muda, minyak muda, bawang muda loh. Takok itu endi kok minyak muda? Memang itu cikal bakal Hawa. Makanya banyak ngomong. Sementara laki-laki Adam tidak banyak ngomong, maka sudah pas diterapkan oleh Allah. Laki-laki pasangannya perempuan, yang pendiam pasangannya yang banyak. Apalagi dalam keadaan bias, mau pengajian sempat ngobrol kok. Tuh gue dari mana itu sih? Ibu, maka Rasulullah menjamin manuli, siapa yang ingin saya jamin ingin masuk surga, siapa yang ingin, maka pada saat menjawab kami ya Rasul, ada syarat kalau anda ingin saya jamin masuk surga, syaratnya yahfadu bima baina lahyain wama bima baina fakhidain, jaga barang antara dua rahang. Apa barang antara dua rahang? Mulutnya dijaga. Orang masuk surga karena mulut, orang masuk neraka juga karena orang berdamai karena mulut, orang bertengkar juga karena. Maka jagalah mulut ini. Rasulullah menjamin barang siapa yang mau menjaga mulutnya, aku jamin dia masuk surga. Allahumma amin. Maka kalau ingin surga jaga, maka bapak-bapak nyuwun sewu. Tapi kalau ibunya sedang marah, gak usah diladeni. Kalah. Kita baru ngomong satu kata itu sudah 20 kali. Maka solusinya jangan diajak debat. Kalau istri sedang ngomel-ngomel, ambil galon dikedangi, iya, jangan diladeni. Kalau diladeni kita kalah. Inilah hebatnya perempuan, karena titisan dari Hawa luar biasa. Polisi kelihatan gagah pada saat bertugas, begitu pulang dibentak oleh istrinya, rontok kumismu. Ulama tengku kelihatan gagah ketika sedang ceramah, pulang ke rumah dibentak istrinya, buta huruf. Inilah perempuan. Maka sebagai laki-laki jangan diladenin dengan ucapan, tapi ketika sang istri sedang terlalu banyak ngomong, dengerin, habis itu ambil galon, kendangin, selesai urusan. Jadi tidak jadi bertanggung. Ini ibu. Setelah turun-temurun ini ibu mulai turun dari Sayyidah Hawa, turun ke bawah, sampailah kepada masa yang disebut sebagai masa jahiliyah. Di masa jahiliyah inilah perempuan tidak ada harganya, sehingga sangat direndahkan oleh kaum pria. Maka Rasulullah dilahirkan. Kapan Rasulullah lahir? Hari apa Rasulullah lahir? Senin. Tanggal? Bulan? Tahun? Disebut tahun gajah karena pada saat itu pasukan Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, membawa kendaraan berupa gajah terbesarnya namanya Mahmud. Gajahnya namanya Mahmud. Rajanya namanya Abraha. Pada saat mau menyerang Rasulullah lahir, maka Allah tidak terima kalau Mekah dihina. Maka Allah kirimkan burung ababil membawa batu dari neraka Sijil, turunkan itu batu kepada gajah. Seketika seluruh pasukan gajah modar semua tanpa tersisa satu.
Rasulullah lahirnya Rasulullah dari pasangan suami istri. Suaminya namanya siapa? Abdullah. Ibunya namanya Aminah. Abdullah orang Mekah, Aminah orang Madinah. Dipersunting, ketemu, menikahlah Abdullah dengan Aminah pada bulan Rajab. Menikahi Abdullah dengan Aminah bulan Rajab, bulan Rajab. Rajab menikah, terus berkumpul. Nur yang ada di Said Abdullah pindah kepada rahim Sayyidah Aminah. Abdullah sudah tidak betah hidup di dunia, maka 18 bulan setelahnya beliau meninggal dunia. Berarti Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, tidak punya bapak, yatim. Maka di momentum bulan Maulid ini sayogianya kita harus menyantuni anak. Ada anak yatim? Anak yatim itu batasannya berapa? Sebelum balik. Berarti anak SD itu masih anak yatim. Jika ada anak SD tidak punya bapak, santunilah anak yatim tersebut. Man anfaqa alal yatim thumma masaha ra'sahu saqata dunubahu bima fi sya'rihi. Barang siapa menyantuni anak yatim kemudian mengusap kepalanya, maka Allah ampunkan dosa orang tersebut sesuai hitungan rambutnya anak yatim. Maka kalau nyantuni cari yang rambutnya tebal. Kan dosanya berarti banyak yang diampuni. Dan kalau gundul, tapi tidak hanya mengusap, infak, menyedekahkan, menyantuni semampunya, maka dosanya diampuni. Maka santunilah anak yatim. Mumpung ini bulan kelahiran Rasul, Rasul sangat senang. Ana wa kafilul yatim fil jannah, hakadha kata Rasulullah. Aku dengan orang yang mengurus anak yatim nanti di surga begini. Artinya berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin dekat dengan Rasul, salah satu jalannya adalah santuni anak. Tapi yang yatim asli. Ini nanti pulang, Pak, supaya anak kita yatim, Bapak saya bunuh saja ya Pak ya. Ya jangan, nggak boleh. Nah, Rasulullah lahir dari pasangan namanya Abdullah dan Aminah. Ayah Rasulullah namanya Abdullah, kakeknya namanya Abdul. Ayo kita bareng-bareng kenalan dulu sama Rasulullah. Karena ada istilah tak kenal maka kenalan. Kalau langsung sayang. Kenalan dulu baru sayang. Kakeknya ayahnya namanya Abdullah, kakeknya namanya Abdul. Buyutnya namanya Nabi siapa buyutnya? Adam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hawaisah bin Banat bin Salaman bin Haml bin Kidoro bin Ismail bin Ibrahim bin Taroh bin Nahur bin Saruh bin Arhub bin Falih bin Abir bin Arfasyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mutawasli bin Ilyarid bin Mihail bin Kinan bin Syir bin Adam alaihissalam. Nembe itu Adam. Lo anehnya kita niki nembe urung ketemu itu Adam. Abdullah bin Adam, berdoa Abdullah bin, kapan Nabi Adam melahirkan itu? Maka kita kudu ngerti keturunan, harus tahu keturunan. Maka keturunan Rasulullah min Adamin wa ila abihi
melalui pernikahan yang sah, tidak ada melalui perzinahan. Sah semuanya nasab Rasulullah, suci nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngakunya kenal tapi nggak mau kenalan. Nah, maka mudah-mudahan ini mulai kenalan. Terus apal tadi apal? Terus nasabnya dewe-dewe, nasabnya masing-masing. Itu 7 sebut, apal enggak? Apa 7 nasab? Enggak hafal. Bahkan sama ayahnya pun kadang enggak hafal namanya siapa. Sama kakeknya enggak hafal gitu. Padahal kata ulama, barang siapa yang mampu menghafal nasab keturunannya jumlahnya 7 dan masing-masing dikirimi Al-Fatihah satu-satu, maka allamallahu ilma ma lam ya'lam, dia akan diberikan ilmu oleh Allah tanpa harus belajar, langsung menjadi orang alim. Maka cari tanya ke orang-orang tua, kakek saya namanya siapa, Mbak? Oh, namanya Tasmat. Oh, Tasmat itu bapaknya lagi namanya siapa? Tekur. Oh, Tekur namanya lagi siapa? Cari nama itu, tapi nggak usah kebanyakan. Khawatir kalau terlalu banyak nanti ujung-ujungnya bin Abu Jahal, kan bahaya. Maka tidak usah banyak, 7 saja. Rasulullah lahir semua terang benderang dengan cahaya dari Rasulullah. Api yang ada di Rum yang tidak pernah padam, kelahiran Rasulullah, api itu langsung padam. Ini bentuk irhas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau tumbuh, setelah tumbuh 6 tahun, usia 6 tahun, ibunya meninggal. Berarti beliau yatim. Ibunya meninggal pada saat ziarah ke makam ayahnya, yaitu Syekh Abdullah. Pulang akhirnya dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. Maka Rasul tidak punya siapa-siapa. Malaikat protes, ya Allah, katanya Muhammad adalah kekasih, tapi kenapa kau wafatkan ayahnya, kau wafatkan ibunya, kau wafatkan kakeknya sehingga dia sebatang kara? Apa kata Allah? Supaya dia tidak minta kepada siapapun, mintanya cuma kepadaku saja. Maka Rasulullah mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku langsung Allah, bukan yang lainnya. Ini Rasulullah. Nah, sekarang bentuknya Rasulullah kayak apa? Kenalan dulu kita. Bentuknya Rasulullah kayak apa sih? Ada yang pernah mimpi ketemu? Pernah membayangkan? Pernah? Kayak apa bentuknya? Rasulullah disebutkan itu tadi yang dibaca pada saat sholat itu ada kumpulan buku kitab, namanya kitab Al-Barzanji. Disitulah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sifatnya begini. Untuk bentuk zahir Rasulullah, bentuknya adalah alifiul anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Bayangkan masing-masing. Hidungnya Rasulullah mancung seperti alif, berarti tipis, mancung tipis. Itu hidungnya Rasulullah. Nah, kalau hidungnya ibu-ibu bukan kayak alif, kayak lama alif, melengkung, amblek misalnya, pesek. Tapi bersyukur, jadi orang pesek harus syukur. Biasanya orang pesek itu umurnya panjang, sebab ngirup napasnya dikit-dikit sih, ya kan, awet, makanya umurnya panjang. Rasulullah hidungnya mancung kayak huruf alif, mimiul fami, bibir Nabi seperti huruf mim, tipis bibirnya Nabi seperti huruf mim. Kalau ibu kalau sedang ngamuk ya bibirnya bukan mim, wow domah. Bibirnya Rasul mim, tipis bibirnya Rasulullah. Nuniul hajib, alisnya Nabi tipis dan melengkung tanpa dicukur.
Ibu-ibu sekarang ya Allah, dikasih alis dicukur, diganti spidol, gambar cicak. Jangan, tidak boleh. Maka ada istilah kalau orang zaman, barang siapa dikerok, dicukur alisnya, maka dia akan melihat. Gimana saya tanya? Di cermin itu. Baik, jangan, tidak boleh, tidak boleh. Kalau merapikan saja boleh, merapikan, dirapikan, dikit-dikit mungkin terlalu panjang, dirapikan boleh. Tapi kalau dipotong total, terus diganti gambar cicak, itu yang diharam. Maka ibu, cantik itu bukan karena alisnya gambar cicak, bukan. Cantik itu bukan karena bedaknya tebal 5 meter, tidak. Cantik itu bukan karena lipsticknya muter sampai ke muka, tidak. Tapi cantik itu adalah akhlak yang mulia, menjaga harga diri. Ini khususnya ibu-ibu, tolong nantilah nanti. Nah, bayangkan berarti alisnya Nabi tipis melengkung, hidungnya mancung, bibirnya tipis, giginya putih berjejer seperti untaian mutiara. Ketika beliau tersenyum, maka dari mulutnya keluar cahaya-cahaya. Bayangkan kayak apa indahnya Rasulullah. Kayak apa? Maka seharusnya hati kita cuma diisi Rasulullah SAW, jangan diisi dengan yang lainnya. Kita tahu yang namanya hati adalah jauharatun thayyibatun nafisatun. Hati adalah wadah yang paling istimewa, maka jangan diisi perkara yang hina. Gosipan orang perkara mulia apa perkara hina? Maka jangan dimasukkan ke dalam hati. Kadang saya aneh, orang-orang yang mau belajar itu, kalau diomongin orang, dia ingat sampai 7 keturunan, diingat sungguh dalam hati. Giliran dikasih ilmu, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Giliran gosipan orang, masuk sampai 7 keturunan. Berarti hati kita bukan isi ilmu, tapi isi gosip. Maka mulai hari ini kita robah hati kita, jangan diisi gosipan saja, tapi mulai diisi Al-Quran, diisi Nabi, diisi ilmu agama. Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Maka tadi saya ketika datang, pas datang baru turun langsung disambut. Turun langsung disambut. Begitu saya jalan langsung disambut. Sedih saya. Sedih. Kenapa sedih? Apakah penghormatannya kurang? Bukan. Apakah memuliakannya kurang? Bukan. Tapi yang membuat saya sedih, membuat saya prihatin adalah saya orang biasa, turun dari kendaraan langsung disambut. Dulu Rasulullah ketika dakwah disambut bukan dengan salaman, tapi disambut dengan lemparan batu. Itulah Rasulullah. Maka saya sedih, ya Allah, saya kadang orang hina, saya orang biasa, turun pun disambut. Rasulullah orang mulia, ketika mau dakwah dilempari batu. Ya Allah, sedih kita ketika mulia. Ya ada sebagian orang ketika disambut malah bangga. Ya ada. Seharusnya kita merasa sedih. Rasulullah dilempari batu. Maka peringatan Maulid begini saya tidak berani berbicara yang sangat tinggi, tidak berani. Cek cobaan. Apa mau? Kita harus mengingat perjuangan Rasulullah. Maka kita senang, bahagia boleh.
yang sangat tinggi-tinggi nggak berani. Kenapa? Belum mampu meniru akhlak Rasul. Kalau ngomong enak, ngomongnya mudah. Mari kita ikuti akhlak Rasulullah. Gampang, ucap itu gampang. Tapi melaksanakannya bisa enggak? Ini yang menjadi pemikiran. Rasulullah ketika mau sholat Rasulullah ketika mau sholat melewati rumah tingkat dari atas orang kafir meludahi kepala Rasulullah. Rasul mau sholat kepala diludahi, apa Rasul marah? Tidak. Besoknya jalan lagi mau lewat diludahi lagi, besok lewat lagi diludahi lagi. Pada hari keempat Rasulullah lewat, orang itu tidak meludah. Rasulullah mencari di wonge iki. Rasulullah terus tanya kepada tetangga-tetangga, Pak, si Polan di mana? Oh, si Polan sakit katanya. Maka orang yang pertama kali menjenguk orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diludahin, tapi orang yang menjenguk pertama. Nah kalau kita, lah ada usah diludahin, dipelorokin saja sudah, sudah kemana-mana. Rasulullah diludahin tetap sabar. Mampukah kita meniru seperti itu? Maka kalau ngomong gampang, ayo ikuti akhlak Rasul, gampang ngucap ini. Tapi prakteknya yang sulit. Prakteknya sulit. Belum lagi Rasulullah ketika beliau akan wafat, ya Allah, Rasulullah akan wafat karena beliau tidak ingin nanti dihisab di akhirat. Beliau ngomong di hadapan para sahabat semuanya, ngomong, wahai sahabatku semuanya, saya kayaknya sudah mau wafat. Maka barang siapa yang pernah aku sakiti, segeralah balas mumpung saya masih hidup. Ini Rasulullah. Ada sahabat yang kira-kira mau balas, ada enggak? Tidak ada, mesti memaafkan semua. Tiba-tiba ada satu sahabat berdiri, namanya sahabat Ukasah. Sahabat Ukasah berdiri, ya Rasul, saya pernah kau sakiti. Oh, sahabat lain mulai marah. Ukasah, apa kau mau membalas Rasul? Iya, katanya. Apa kau tidak punya etika, kau tidak punya akhlak Rasulullah mau kau balas? Iya, katanya. Sahabat Umar tidak terima, menghunus pedangnya. Kata Rasulullah, Umar, masukkan pedangmu lagi. Biarkan Ukasah begitu. Akhirnya Ukasah mendekat kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, wahai Ukasah, apa yang pernah aku lakukan kepadamu? Apa yang pernah aku sakiti kepadamu? Ukasah menjawab, pada saat kita perang ya Rasul, engkau tidak sengaja menyenggol perut saya dengan tongkatmu. Perutnya cuma kesenggol tongkat, ini mau balas, ini Ukasah mau balas. Akhirnya Rasulullah, ya udah, balas terus. Kata Ukasah, tapi dulu waktu saya kesenggol, perutnya terbuka, bajunya dibuka. Akhirnya Rasulullah membuka bajunya. Begitu bajunya dibuka, Ukasah begitu sudah memegang tongkat, dikira mau mukul, padahal beliau mau merangkul. Kata Nabi, Ukasah katanya mau mukul, kok malah merangkul. Siapa yang tega memukulmu ya Rasul? Saya hanya ingin kulit saya nempel dengan kulitmu ya Rasul, agar kulitku tidak dibakar oleh api neraka. Ini Ukasah. Makanya ada doa namanya doa Ukasah. Itu dibaca, manfaatnya banyak. Ya, inilah Rasulullah. Orangnya sangat adil, bijaksana, penuh kasih sayang. Rasulullah mengajarkan, nah ini Rasulullah mengajarkan. Yang pertama, Rasulullah itu orangnya selalu menyampaikan, man aradat duhulal jannah fa inna ahlal jannah wajhun malihun. Siapa yang ingin masuk surga? Ayo, siapa ingin masuk surga? Tidak ada. Ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Kata Nabi, penduduk surga wajahnya berseri-seri. Wajah penduduk surga wajahnya berseri-seri, senyum terus wajah orang surga. Tidak ada wajah orang surga cemberut, tidak ada. Semua senyum. Berarti kalau kita ingin masuk surga, latihan sejak sekarang tersenyum.
Kalau orang senyum bangun tidur harus sama siapa? Senyum sendiri. Kenapa bangun tidur senyum? Bukti bahwa kita siap menghadapi hari ini. Apapun yang Allah takdirkan hari ini, saya siap, makanya tersenyum. Al-bidayah lahiyah nihayah. Barang siapa yang pagi hari tersenyum, insya Allah sampai malam hari dia bahagia terus, tersenyum terus. Barang siapa mulai pagi hari sudah pusing, maka sampai malam juga pusing. Karena awal adalah gambaran daripada akhir. Maka tersenyum Bu, khususnya ibu-ibu. Ibu tolong yang rajin senyum kepada siapa? Kepada suami. Senyumnya sama siapa? Ibu-ibu kalau sama suami sering senyum? Sering? Sering Pak? Jarang. Bu? Ibu? Ibu? Cantik-cantik kok kopok. Diceluk gak nyaut kok. Ibu? Ayune kayak mak lampir. Bu, ibu itu paling mudah cari pahala itu soal bapak. Paling mudah. Rasulullah yang langsung menjamin, idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Seorang perempuan yang mau melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan dikerjakan, taat kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang dikehendaki. Jadi paling gampang tuh. Dan Rasulullah menyampaikan, ketika seorang istri, seorang perempuan tersenyum kepada suaminya, maka diberikan pahala umrah yang sempurna, umrotan kamilatan. Sekali senyum, satu kali Jadi ibu kalau sama saya senyum bapak. Nah, sekali Pak, sekali lagi Pak. 2 kali. Apalagi senyum terus, berarti umroh. Hari ini umroh sulit kan? Sulit, hari ini umroh sulit. Harus melengkapi surat vaksin. Allah macam-macam. Cukup senyum sudah dapat pahala umroh. Senyum Bu. Apalagi sudah tua, giginya tinggal 2. Ya, pokoknya kayak mak lampir dengan kal gondang gitu kira-kira. Senyum ya Bu ya. Jangan dibalik. Ibu-ibu kalau sama suaminya kening hidung mulut jadi satu. Tapi kalau sama suami orang ngomong pun begitu. Kalau sama suaminya ngomongnya bentak-bentak, Pak sudah makan Pak? Ya belum. Makan dulu Pak. Makan nanti kerja. Ya nanti nunggu apa? Tapi kalau sama suami orang, enggak apa-apa. Ya. Jangan dibalik Bu. Ibu-ibu dengan suami yang sopan, yang paling indah, tapi dengan suami orang tegas seperti istri Rasulullah SAW. Ibu-ibu kalau sama laki-laki lain harus tegas, ditanya dari mana Bu? Dari pasar. Mau kemana? Pulang. Begitu. Jadi laki-laki tidak terganggu hatinya. Ini gara-gara ibu-ibu begitu kan? Dari mana Bu? Ada apa? Harta kecil. Dari pasar. Ini penyebabnya. Maka tolong Bu, robah ya, janji. Mulai hari ini harus senyum dan berbakti pada suami. Jadi bapak cocok. Satu, kalau ibu-ibu mau tersenyum diberi pahala ketika mau bersalaman Bu, idza tasafahat az-zawjani tasaqatat jami'idz dzunubi min baini asabi'ina ma lam yatafarraqa. Ketika seorang istri mau salaman dengan suami, maka dosanya rontok dari sela-sela jari.
maka dosanya masih dirontokkan oleh Allah Subhanahu. Maka ibu kalau salaman sama bapak yang lama, sudah nanti pak masih banyak dosanya, habisin dulu ini dosanya. Habis. Kalau sudah habis baru dilep. Ibu ya rajin salaman, rajin bu, setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun kalau sudah salaman, salamannya jangan nangis-nangis ya pak ya. Pak ya, maafkan saya pak, dosa saya banyak pak, nangis kata bapak ya seorang bobo ya, saya maafkan lahir batin dunia akhirat saya maafkan. Selesai salaman bapaknya keluar sebentar, tidak sengaja sandal barunya keinjak, pak gak jadi motor pak. Salaman kau sebentar. Maka sensus membuktikan jumlah laki-laki dengan perempuan lebih banyak mana? Perempuan. Kenapa? Yang laki-laki podo mati, yang dibentaki terus bendino tega mati. Ape mangan dibentak, pulang kerja dibentak, mau tidur dibentak, tidur pun masih dibentak. Lama-lama akhirnya Ibu, mulai hari ini salaman yang banyak dengan bapak. Sehari 5 kali selesai sholat salaman dengan bapak. Karena akui bahwa dosa itu banyak. Termasuk dosa ibu-ibu ini. Dosa ibu-ibu. Ibu-ibu kalau keluar rumah kok berhias, berdandan, itu dandannya untuk siapa? Pempret. Mana untuk suami? Enggak nih saya. Itu dandannya karena tetangganya pun dandan, maksudnya dandan. Akhirnya dia keluar rumah dalam keadaan berhias, berdandan, pakai lipstick, pakai bedah, pakai balsem. Lason, pakai ini apa itu? Bulu matanya pun diganti. Orangnya belum lambe-lambe, bulu mata sudah lambe-lambe. Untuk siapa? Untuk suami? Tidak. Coba suami istri berangkat acara pesta. Apa suami itu melihat istrinya terus begini? Berarti ibu berhias untuk siapa? Itu orang dosa deh itu. Sudah tahu kok masih dikerjakan. Maka kalau keluar rumah tidak perlu berhias yang berlebih, sewajarnya saja. Tapi kalau di rumah harus berhias bagaikan bidadari turun dari becak. Itu seharusnya. Ini enggak. Kalau keluar rumah dandannya bagaikan bidadari, tapi kalau di dalam rumah kayak kuntilanak beranak. Maka itu bias harus untuk suami, harus. Suami pulang harus sholat isya, tengok istrinya. Karena ada kesunahan Nabi kan. Nah, pulang nengok istrinya itu tadi. Pakai daster pun daster sudah bolong-bolong. Rambut dari sisir. Sini pasang koyo 2. Balsem. Minyak kayu putih. Suaminya pulang, yang dicium yang mana ini? Lama akhirnya makanya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tolong yang punya nanti berubah ya. Salaman dengan suami, maka seluruh dosa-dosa ibu dihapuskan oleh Allah selama belum berpisah. Apalagi mau mencium tangan suami, Bu. Masya Allah. Barang siapa seorang istri mau mencium tangan suaminya, maka seperti mencium hajar aswad. Oh, hajar sahwat. Hajar aswad itu di mana, Bu? Di Mekah. Orang datang ke Mekah belum tentu bisa mencium hajar aswad. Di rumah ibu banyak hajar aswad, nganggur. Apalagi hajar aswad artinya batu hitam. Kalau suaminya hitam, aswadnya sungguhan.
bapak, masya Allah bapak. Terus salaman, cek pegang yang lama, jangan dilepas, terus dicium, cit. Jadi bapak kok aneh habis pengajian begini. Kerasukan jin dari mana? Ini serius bu. Itulah karena kita akui bahwa kita banyak dosa. Nah bapak kalau ibunya sudah mau begitu ya bapak punya tugas yang sangat berat. Apa tugasnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita masing-masing dan jaga keluarga kita jangan sampai masuk ke dalam jurang neraka. Ini tugas kita. Suami itu tugasnya berat. Maka Rasulullah bersabda,